Ketahuilah wahai kaum muslimin, di sana ada 3 adab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam satu waktu, yang mana 3 adab tersebut harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena takutnya kita menjadi orang yang merugi apabila kita tidak mengenalnya, dan takutnya kita berada di jalur yang salah dan tidak seharusnya. Sungguh Nabi menyebutkan bahwa orang yang tidak mengenal 3 adab ini adalah bukan dari golongannya. Apakah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua dan tidak menyayangi yang muda dan tidak mengerti memposisikan orang alim kita sesuai haknya. Ya, di sini ada 3 poin dan 3 adab. Yang pertama, orang yang tidak menghormati orang tua, baik orang tua kita sendiri ataupun orang tua yang lain, yang tidak pandai berbuat santun dalam kata-katanya, yang mengacuhkan mereka yang sudah tua dalam tindakannya, bahkan berkata manusia bau panah, sungguh tidak beradab. Alangkah ruginya bila sampai ada yang mengatakan orang tuanya kolot dan bodoh. Alangkah ruginya mereka yang melangkahi ibu bapaknya sendiri. Ketika orang tuanya menyuruh, ketika orang tuanya meminta, apa? Lalu dia tolak mentah-mentah, lalu dia marah, lalu dia teriak, gak mau, ini bukan saya. Lalu dia teleponnya ditutup, lalu dia tutup teleponnya dan membuat orang tuanya sakit hati. Bahkan bagaimana juga mereka yang tidak memuliakan orang tua dan dititipkannya di panti jompo, bahkan dibuang, bahkan dibunuh karena menganggap mereka adalah beban hidup. Sungguh tidak beradab. Kemudian poin yang kedua, orang yang tidak beradab terhadap anak kecil, tidak beradab terhadap orang yang masih muda, dihinanya anak kecil ini, dibulinya, ditendangnya, diterjangnya dengan suatu pukulan dan tendangan yang tidak pernah dia arahkan kepada orang dewasa. Sungguh tidak beradab. Wajar kalau Nabi bilang tidak termasuk golongan kami. Karena apa? Karena perbuatan jahatnya itu bisa terwarisi oleh korban. Suatu hari dia bisa mencontoh, bisa saja. Kemudian poin yang ketiga adalah ketika seorang menuntut ilmu dari orang yang alim, orang yang sudah belajar bertahun-tahun, tapi dia pandang sebelah mata, dia remehkan. Oh, ini orangnya masih muda, belum banyak pengalaman. Oh ini, oh itu, ya. Dan sebutan-sebutan dia panggil orang alim itu dengan sebutan orang awam, Mas, Mbak, Pak, atau namanya sekalian. Dia tidak pandai memposisikan orang alim, yang mana orang alim tersebut Allah tanamkan ilmu yang mulia, Al-Quran dan Sunnah di dalam dadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Nabi tadi sudah menggolongkan orang yang tidak pandai menghormati ulama khair di sini, yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah,
memperlakukan mereka seperti kawan sepantaran dan tindakan-tindakan rendah, perkataan-perkataan dan cibiran-cibiran yang biasa mereka lakukan seperti kawannya sendiri atau bawahannya sendiri. Perbuatan-perbuatan yang tidak menjaga wibawa orang alim, maka Nabi sebut bukan dari golongan beliau. Sesungguhnya kaum muslimin, orang alim itu ibarat kertas. Tidak ada bedanya pada asalnya satu kertas dengan kertas yang lain. Tetapi ketika antum tuliskan Al-Fatihah di situ, di kertas itu, tidak boleh antum tinja, tidak boleh antum rendam di WC. Karena apa? Karena dia telah menjadi mulia. Maka bagaimana dengan manusia yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lalu kita rendahkan? Kaum muslimin sekalian, khatib juga mengingatkan, ketika kita bertanya kepada guru kita dan kita merasa tidak puas, janganlah kita mendebatnya untuk hal sepele hingga merusak ukhuwah antara kita. Ini sangat-sangat ironis. Untuk hal sepele bisa berpecah belah. Turunkanlah ego. Turunkanlah ego. Ketika kita tidak sesuai dengan guru kita gibahi dia. Padahal ketika dia mengisi taklim, dia datang. Giliran orangnya gak ada, dia omongin, dia gibahin. Bayangkan Nabi saja tidak memperkenankan seseorang mengkomentari makanan yang rasanya kurang sedap di lidahnya. Bagaimana dengan manusia? Allah katakan lebih dari itu, seperti orang yang memakan saudaranya sendiri. Dan para ulama telah mengingatkan bahwa bangkai dagingnya, bukan bangkai ulama, dagingnya orang-orang alim atau ulama itu beracun, bermudarat. Ketika antum gibahi dia, bisakah antum berharap berkah dapat ilmu dari dia? Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Mas, Pak, atau panggil namanya langsung. Mentang-mentang dia masih muda atau berada struktur jabatannya di bawah kita, di bawah HRD misalnya. Jadi Ustadz terasa karyawan. Ya. Syekh Abu Bakar Zaid dalam kitab Hilyah Talibul Ilm berkata, jangan memanggil guru dengan nama Tirmizi atau lakopnya saja. Abu Hafsah. Ya, usahakan kalau kita berada di depan orangnya, kita panggil dia dengan panggilan yang baik. Jangan diubah-ubah. Hari ini kita panggil Ustaz, besok kita panggil apa? Mas. Dan Allah melarang itu kaum muslimin menjuluki Nabi, memanggil Nabi seperti panggilan orang-orang lain. Muhammad, tidak boleh. Tapi ya Rasulullah. Ya, karena apa? Karena Allah telah memuliakan di dalam dada mereka. Allah taruh apa? Al-Quran. Allah taruh As-Sunnah. Mereka adalah pembawa Al-Quran, pembawa Sunnah. Bagaimana kalau kita melawan mereka? Sementara kita menuntut ilmu dari mereka. Lalu apa bedanya dengan membuang rongsokan-rongsokan ke dalam sumur, tapi dia minum di situ?